Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Ya, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membawakan sedikit ya mungkin tips, mungkin Antona sudah pernah mendengar tapi nggak apa-apa lah ya, kita murojaah lagi sedikit tips mungkin tentang cara menghilangkan hasad pada diri sendiri. Ya, jadi pertama kita tahu dulu hasad itu apa sih? Hasad. Jadi hasad itu mungkin dia ada dua definisi gitu ya, atau misalnya bisa kita gabungkan. Pertama, menginginkan kebaikan yang ada pada diri orang lain, tuh. Terus yang kedua, tapi bersamaan dengan inginnya hilang gitu kebaikan itu dari diri orang lain, gitu ya. Jadi hasad itu penyakit hati. Hati-hati, hasad itu penyakit hati. Jadi kalau misalnya emang di dalam diri kita ada keinginan kayak gitu ya, nah itu hati-hati. Banyak-banyak istighfar. Pertama ya, jadi ketika akhirnya muncul banyak-banyak istighfar. Sangat beda sekali dengan ghibthah. Ya, jadi kalau hasad itu justru tidak diperbolehkan, tapi kalau ghibthah justru diperbolehkan. Ghibthah itu apa sih? Ghibthah itu perbedaannya dengan hasad sedikit gitu ya. Jadi kalau ghibthah itu kita menginginkan juga kebaikan yang ada pada diri orang lain, tapi tidak bersamaan dengan menginginkan kebaikan itu hilang pada diri yang lain, gitu kan? Misalnya kita ngelihat orang yang cepat banget sih ngafalnya gitu, itu masya Allah istiqomah banget gitu ya dia murojaahnya. Itu kan kita pengen kayak gitu juga gitu. Nah, ketika akhirnya kita ingin seperti dia, gitu ya, kita ingin kebaikan yang ada di dalam diri dia gitu, keistiqomahannya, terus kayak kejeniusannya, kecerdasannya gitu. Nah, itu justru dianjurkan, tapi jangan sampai kita menginginkan kebaikan itu hilang dari dirinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada rasa kebaikan itu, ada rasa ingin kebaikan itu hilang dari dirinya, nah berarti jatuhnya hasad. Gitu ya, hasad itu tidak diperbolehkan. Nah, ingat, apalagi kalau misalnya itu sudah menuju ke perbuatan gitu ya, akhirnya gimana cara-cara maksudnya agar kebaikannya itu hilang gitu, pokoknya jadi cara menjatuhkan dia gitu, itu awalnya bermula dari hasad atau dari penyakit hati. Ya gitu, awalnya itu dari hati dulu. Nah, terus dia ke perbuatan, terus ke omongan gitu ya. Jadi akhirnya misalnya gosip, akhirnya jadi gibah gitu tentang dia, akhirnya jadi menjelek-jelekan dia. Awalnya bermula dari hati, dari hasad itu tadi. Ya, jadi awalnya bermula dari penyakit hati, penyakit hasad itu tadi. Nah, akhirnya jadi berbuah ke omongan yang jelek gitu kan. Jadi akhirnya menggibah dia, menjelek-jelekan dia, atau jadi perbuatan gimana caranya akhirnya menjatuhkan orang yang kita hasad tersebut, orang yang kita hasadi tersebut. Itu nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu tadi hasad itu adalah di sini disebutkan ya pengertiannya oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, al-hasad huwa tamanna zawalan ni'mah an sahibiha. Gitu ya. Al-bughdu wal karahah lima yarahu min husni halil mahsud. Jadi menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada diri orang lain, atau hasad itu benci, tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada diri orang lain. Tuh. Nah, ini sifat jelek banget. Ini seperti halnya sifat orang-orang musyrik dan orang-orang munafik gitu ya. Jadi bagaimana kita bagaimana seseorang itu menghilangkan hasad itu dalam dirinya. Nah, di sini ada 5 tips, ada 6 tips bagaimana akhirnya seseorang itu terlepas dari hasad. Yang pertama dengan ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Pertama mengilmui dulu. Ya, justru ilmu ini emang sangat penting sekali, poin yang sangat penting sekali. Kita ingin mendapatkan sesuatu atau menghilangkan sesuatu, kita mengilmui dulu. Apa sih itu? Nah, gitu kan. Maka kita mengilmui dulu apa dampaknya hasad terhadap diri kita.
Itu kan apa dampaknya hasad terhadap diri kita? Hasad itu memecah belah kaum muslimin, itu kan terus kebaikan kita ketika akhirnya hasad itu akan hilang, gitu ya. Kebaikan orang yang hasad, nauzubillah, nauzubillah, jangan sampai terkena sama kita gitu ya. Kebaikan orang yang hasad itu akan hilang. Terus orang hasad itu akan terus nggak tenang ya hidupnya. Dia ngelihat orang yang begini, akhirnya dia pengen begini gitu kan, dia pokoknya nggak tenang gitu hidupnya, dan akan terus berada dalam keadaan yang sedih tadi. Jadi nggak pernah merasa cukup gitu orang yang hasad itu. Ya, jadi sebenarnya akhirnya mendatangkan bencana juga untuk dirinya. Itu di samping pastinya gitu ya, pastinya dia dapat dosa juga karena hasad itu tadi. Gitu ya. Terus yang keduanya iman. Jadi ilmu dan iman. Ini masih di poin pertama sih, ilmu dan iman. Ya, iman itu gimana sih akhirnya? Dengan iman itu, iman kita tahu juga gitu. Kalau misalnya hasad itu akhirnya merusak iman kita. Nah, dengan iman itu, maksudnya ketika akhirnya kita, maksudnya iman itu akhirnya merusak iman kita gitu ya. Jadi kita tahu ya, atau mengilmui kalau misalnya mengilmui kalau misalnya hasad itu merusak iman kita. Gitu. Jadi iman kita ditambah dengan cara bersyukur dengan keadaan diri kita, bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, gitu ya. Jadi itu kita menjaga iman, kita menjaga supaya iman kita tidak rusak oleh hasad, itu dengan cara bersyukur itu tadi, dengan cara bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, gitu. Selanjutnya, yang kedua adalah mengingat-ingat. Nah, kalau yang pertama kan tadi udah tahu tuh kita ilmunya gitu ya. Terus kita juga akhirnya mempertebal iman kita supaya tidak rusak gitu ya, atau menjaga iman kita supaya nggak rusak. Nah, yang kedua itu akhirnya mengingat-ingat gitu ya. Hasad itu akan berdampak jelek di dunia maupun di akhirat gitu. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat zalim terhadap saudaranya, maka hendaknya dia meminta kehalalan padanya. Gitu ya. Jadi karena kalau misalnya nggak dihalalin itu, kelak di akhirat tidak ada lagi dinar maupun dirham sebelum kebaikannya diambil untuk saudaranya yang dia zalimi. Bila tidak maka kejelekan saudaranya akan diberikan kepadanya. Jadi kalau masih tetap bercokol itu sifat hasad itu, maka nanti di akhirat orang yang maksudnya dia akan mengambil orang yang dihasadinya itu akan mengambil kebaikan dari dirinya, atau kejelekan dari orang yang dihasadinya itu akan ke dia gitu ya, kepada orang yang mempunyai sifat hasad itu tadi. Gitu ya. Jadi itu ruginya. Gitu ya, nanti orang yang hasad itu kebaikannya akan diambil dari dirinya, atau kejelekan orang yang dihasadinya itu ntar akan menumpuk gitu sama dia, gitu ya, nauzubillah gitu. Nah gitu. Jadi coba kalau misalnya ada sedikit aja dalam diri kita, dalam hati kita itu tadi rasa gitu ya, rasa ingin atau benci gitu, ingin kebaikan pada diri orang itu hilang, maka itu harus banyak-banyak beristighfar gitu, terus harus banyak-banyak bersyukur juga gitu ya. Terus itu tadi dengan ilmu dan iman. Nah, yang ketiga selalu bersyukur. Nah, ini kan sudah disebutkan ya tadi di awal gitu. Jadi kita mempertebal iman kita, memperkokoh iman kita dengan syukur. Syukur itu baik itu sedikit ataupun banyak itu. Jadi di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Jadi orang yang tidak bersyukur atas segala sesuatu yang sedikit, maka dia tidak bersyukur juga atas segala sesuatu yang banyak. Itu jadi dia tidak merasa cukup contohnya. Jadi sedikit nggak merasa cukup, dikasih banyak juga tetap aja nggak merasa cukup gitu, karena dia nggak bersyukur gitu. Makanya ketika akhirnya bersyukur kan Allah tadi barang siapa yang bersyukur maka Allah akan terus tambahkan nikmatnya gitu. Jadi orang yang bersyukur itu baik dia dikasih sedikit ataupun dikasih banyak, itu akan merasa cukup gitu ya. Jadi itu karena rasa syukurnya dia, dan itu akan terus Allah tambah gitu ketika akhirnya dia bersyukur. Lanjut, yang keempat adalah selalu memandang orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Gitu ya. Jadi untuk sifat hasad ini kita dituntut untuk memandang orang yang di bawah dalam masalah dunia.
Itu kan tadi kita dituntut untuk bersyukur kan. Nah, dalam masalah harta terus dunia gitu akan lebih mudah untuk kita bersyukur ketika kita memandang orang yang di bawah. Bukan berarti akhirnya kita nggak boleh sama sekali memandang orang yang di atas. Mungkin kita memandang orang yang di atas itu perlunya untuk kita bersungguh-sungguh mungkin dalam bekerja gitu ya, atau misalnya kayak ya kita mencontoh dia lah, mencontoh gitu kan kebaikan gitu, bagaimana akhirnya dia bisa mendapat terutama kenikmatan dunia gitu ya. Maksudnya kita mencontoh usahanya. Tapi dalam hasad ini, nah kita dituntutnya untuk melihat ke bawah dan untuk memunculkan rasa syukur itu sebenarnya lebih mudah ketika kita melihat ke bawah. Gitu ya, ketika kita melihat ke bawah atau misalnya orang yang lebih kekurangan daripada kita, orang yang lebih kekurangan daripada kita, maka kita akan selalu merasa diri kita, oh ya Allah gitu. Ternyata Allah tuh sudah memberikan ini loh kepada kita gitu. Daripada oh ternyata keadaan kita tuh lebih baik loh daripada dia gitu. Gitu ya. Jadi akhirnya selalu memunculkan rasa syukur ya, dalam masalah harta dan dunia. Gitu ya. Jadi kita memandang ke bawah. Itu ketika akhirnya kita ingin memunculkan rasa syukur, karena itu akan lebih mudah. Itu akan lebih mudah, tapi bukan berarti kita nggak boleh sih memandang ke atas, bukan berarti nggak boleh memandang ke atas, boleh untuk hal-hal tertentu gitu ya, tapi untuk memunculkan rasa syukur akan lebih mudah itu ketika kita memandang orang yang di bawah. Tuh. Yang kelima, banyak mendoakan kebaikan gitu ya pada orang yang mendapatkan nikmat, karena kalau misalnya kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, maka kita akan dapat yang semisalnya. Itu jadi dalam hadis tidaklah seorang saudara muslim, tidaklah seorang muslim itu mendoakan untuk saudaranya kebaikan, sedangkan dia tidak mengetahuinya atau bizahiril ghaib. Jadi dia nggak tahu kalau misalnya dia tuh didoakan gitu. Maka malaikat akan mendoakan untuknya dan begitu pula yang semisal untuk kamu. Itu ya. Jadi doakanlah kebaikan untuknya. Karena ketika akhirnya kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, ya maka kita dapat yang semisalnya. Bahkan mungkin bisa jadi lebih baik. Ya, bahkan mungkin bisa jadi lebih baik itu tadi. Karena kita didoakan oleh para malaikat. Ya. Selanjutnya, yang keenam, melakukan yang bertolak belakang dengan niat hasad. Itu tadi. Jadi kan hasad itu penyakit hati. Dimana awal mula bermula maksudnya dari sifat yang gibah itu tadi, menjelek-jelekan, terus bahkan sampai perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang jahat kan dimulai dari hati, dari penyakit hasad itu tadi. Maka sebisa mungkin, seusaha mungkin melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan niatan hati. Niatan hati ingin menjelek-jelekan dia, gitu ya, niatan hati ingin berbicara buruk terhadap dia, itu lakukanlah yang sebaliknya. Lakukan yang sebaliknya. Ingat kebaikannya dia. Gitu ya, ketika akhirnya dia mendapatkan barang baru, kita pengen dapat barangnya dia, gitu kan, alih-alih mengambil, kita kasih lagi barang sama dia gitu ya. Jadi ini walaupun sulit, tapi ini terapi juga ternyata untuk mengobati sifat hasad itu tadi. Jadi lakukan yang kebalikannya dari niatan ingin berbuat jelek, ya maksudnya kita akhirnya berbuat baiklah kepada dia gitu. Itu ya. Jadi ini tadi tips ya atau cara menghilangkan sifat hasad terhadap diri. Ya sedikit tips. Ya. Jadi yang pertama itu dia dengan ilmu dan iman, ya mengilmui dulu dengan dan iman kita diperkokoh atau dipertebal dengan rasa syukur gitu ya, yang mana dan kita menerima takdir Allah gitu terhadap diri kita. Terus yang kedua mengingat akhirat dan mengingat akibat hasad gitu yang berdampak jelek di dunia maupun di akhirat. Tuh. Terus yang ketiga selalu bersyukur baik yang sedikit ataupun yang banyak. Yang keempat selalu memandang orang yang di bawahnya dalam hal masalah dunia dan akhirat. Masalah dunia dan masalah harta, maaf. Jadi yang keempat selalu memandang orang yang di bawahnya dalam masalah dunia atau harta, ya untuk memudahkan untuk bersyukur. Terus yang kelima adalah mendoakan kebaikan untuknya. Yang keenam melakukan hal yang bertolak belakang dengan niatan hasad. Tuh. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga Allah jaga kita dan hati kita dari segala macam penyakit hati. Ya, karena penyakit hati, karena dari hatilah itu akhirnya bermula segala amal yang baik ataupun
ataupun amal yang buruk gitu ya. Jadi ketika hatinya bersih, insya Allah yang akan keluar atau insya Allah akan berbuah amal solih dan amal kebaikan. Tapi ketika hatinya itu sudah dikotori oleh penyakit-penyakit hati, maka yang berbuah atau yang keluar gitu ya, itu adalah amal-amalan yang jelek gitu atau amalan yang buruk. Tuh. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.